Ah, ini juga. Iya, itu ya. Itu juga tuh kayaknya. Sama. Bukan bentuknya yang Oh, ini Bang. iya, sama tapi menjadi kasus. Ini Bang semua. Kalau Budi Ari sekarang dicurigain satu Indonesia, yaitu hal yang wajar. Lo dulu Menteri Kominfo, banyak kasus juda yang gak beres-beres. Pas lo keluar dari Kementerian Kominfo, menterinya ganti, nggak sampai 2 minggu ketahuan karyawan lo dulu di Kominfo malah memfasilitasi pengoperasian judi online di Indonesia. Dari internal Kominfo sendiri, yang seharusnya Kominfo itu ngelindungin warga dari aktivitas judi online, ini malah difasilitasin. Ya wajar aja kalau orang satu Indonesia pada curiga sama Budi Ari kalau dia ada keterlibatan sama juda. Yang gue nggak habis pikir, Bapak Budi Ari ini malah bikin konten kayak gini di Instagram. Di balik layar dunia maya yang penuh tipu-tipu, kebenaran seringkali terselubung oleh propaganda dan manipulasi. Dan kali ini target utama mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Ari Setiadi. Mengapa Budi Ari? Jelas karena Budi Ari paling gencar memberantas judi online. Budi Ari adalah sosok yang kini menjadi pusat perhatian, diserang habis-habisan oleh hacker. Data pribadinya disebar, integritasnya dipertanyakan. Namun apakah ini sekadar serangan acak ataukah ada kekuatan besar yang bermain di belakang layar? Kayak berasa jadi pahlawan tersakiti gitu. Kayak berasa jadi John Wick gitu. Gila, gue keren banget jadi pahlawan tersakiti, jadi John Wick. Nggak gitu Pak Budi. Bapak adalah salah satu menteri di periode kemarin yang mendampingin Apple untuk bertemu Presiden Prabowo, betul nggak Pak? Nah, kemarin sedang ramai soal bagaimana Apple gagal investasi di Indonesia karena mereka minta tax holiday 50 tahun. Yang kemudian setelah ramai itu, ternyata kemudian Apple menanggapinya dengan akan memberikan 10 juta investasi di Indonesia, yang kalau saya jumlahkan hanya 157 miliar. Ini kan kacang, Pak. Kita ini bukan monyet yang harus dapat investasi sekecil itu begitu. Kalau memang main-main seperti itu, sudah batalkan saja itu, Pak. Itu bukan hanya menghina bangsa kita, Pak. Itu menganggap kita ini orang dungu, bangsa yang tidak berpendidikan yang bisa dibodohin oleh mereka, Pak. Nah, ini bukan hanya dilecehkan oleh Apple. Ada orang-orang bangsa kita yang melecehkan kita sendiri, Pak. Yaitu fufu fafa katanya mereka, Pak. Nah, mohon maaf, Pak Menteri kan pernah di Komdigi, Pak ya. Kami ingin tanyakan, Pak, agar ini simbol bangsa ini tidak dilecehkan terus-terusan sama netizen kita, Pak. Saya kan juga nggak terima, Pak. Ini orang simbol bangsa kita ini dilecehkan oleh netizen. Maka kami ingin tanya kepada Pak Menteri, yang katanya fufu fafa itu sebenarnya bukan yang dituduhkan oleh netizen ini, Pak. Nah, maka sebagai bentuk pengabdian Bapak kepada negara, agar kegalauan rakyat ini bisa kemudian tidak terus-terusan terjadi, kami ingin diungkap di tempat ini sebenarnya yang Bapak sampaikan fufu fafa itu bukan si yang dituduhkan oleh netizen tadi, sebenarnya siapa, Pak? Agar ini biar segera selesai, agar para pemimpin bangsa ini bisa fokus. Saya minta kata apa ini? Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus ancaman yang berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, korban. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen yang baik, bukti-bukti yang kuat bisa kita segera mitigasi hal ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, sepertinya Pak Prabowo betul-betul tidak main-main ya teman-teman untuk memberantas jaringan judol di Indonesia ini ya teman-teman. Salah satunya di sini yang terlibat adalah pejabat publik, yaitu Budi Ari teman-teman, yang diduga terlibat dalam jaringan judol di Indonesia ini. Setelah anak buahnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, sepertinya giliran Budi Ari akan diperiksa oleh pihak berwajib teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, perkembangan kasus judol yang diduga terlibatnya Budi Ari tersebut tidak luput dari suara-suara para netizen ya teman-teman, yang mendesak pihak kepolisian untuk memeriksa Budi Ari tersebut. Dan ada juga video Budi Ari yang panas dingin teman-teman saat dicecar oleh anggota DPR mengenai kasus fufu fafa dan judol. Menurut salah satu anggota DPR di sini menyebutkan bahwasanya Budi Ari tahu siapa pemilik akun fufu fafa tersebut. Nah, oke teman-teman semua, untuk itu tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya.
Beginilah jika jabatan diberikan kepada orang yang bukan kapasitasnya tapi karena jilatannya. Nah, betul juga ya teman-teman. Ke website, tutup website. Apa platform yang menampilkan judi online, dapur segala macam kita tutup. Staf ahli di Komdigi ditangkap sebab penyalahgunaan kewenangannya. Mereka diberi wewenang untuk memblokir situs judi online, tapi tak melakukan hal tersebut. Para pegawai menjaga tak kurang dari 1.000 situs judi online agar tidak terblokir. Ini pil pahit. Jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti Pak. Dan memang pemecatannya akan dilakukan dengan tidak terhormat. Bapak adalah salah satu menteri di periode kemarin yang mendampingin Apple untuk bertemu Presiden Prabowo, betul nggak Pak? Nah, kemarin sedang ramai Budi Ari tahu bagaimana siapa Apple gagal Fufu investasi di Fafa. Indonesia karena mereka minta tax holiday 50 tahun. Yang kemudian setelah rakyat itu ternyata kemudian Apple menanggapinya dengan akan memberikan 10 juta investasi di Indonesia yang kalau saya jumlahkan hanya 157 miliar. Ini kan kacang, Pak. Kita ini bukan monyet yang harus dapat investasi sekecil itu begitu. Kalau memang main-main seperti itu sudah batalkan saja. Betul. Itu bukan hanya menghina bangsa kita, Pak. Itu menganggap kita ini orang dungu, bangsa yang tidak berpendidikan yang bisa dibodohin oleh mereka, Pak. Nah, ini bukan hanya dilecehkan oleh Apple. Ada orang bangsa kita yang melecehkan kita sendiri, Pak. Yaitu Fufu Fafa katanya mereka, Pak. Nah, mohon maaf Pak Menteri kan pernah di Komdigi, Pak ya. Kami ingin tanyakan Pak, agar ini simbol bangsa ini tidak dilecehkan terus-terusan sama netizen kita Pak. Saya kan juga nggak terima Pak, ini orang simbol bangsa kita ini dilecehkan oleh netizen. Maka kami ingin tanya kepada Pak Menteri, yang katanya Fufu Fafa itu sebenarnya bukan yang dituduhkan oleh netizen ini Pak. Nah, maka sebagai bentuk pengabdian Bapak kepada negara, agar kegalauan rakyat ini bisa kemudian tidak terus-terusan terjadi, kami ingin diungkap di tempat ini sebenarnya yang Bapak sampaikan Fufu Fafa itu bukan si yang dituduhkan oleh netizen tadi sebenarnya siapa Pak? Agar ini biar segera selesai, agar para pemimpin bangsa ini bisa fokus. Tapi kemudian Pak, kalau baca soal ramai-ramai Apple tadi, ada ini komentar netizen yang menarik Pak, yaitu soal, wah Pak Mufti, kita ini bukan hanya dilecehkan oleh Apple, ada orang bangsa kita yang melecehkan kita sendiri Pak, yaitu Fufu Fafa katanya mereka Pak. Nah, mohon maaf Pak Menteri kan pernah di Komdigi Pak ya. Kami ingin tanyakan Pak, agar ini simbol bangsa ini tidak dilecehkan terus-terusan sama netizen kita Pak. Saya kan juga nggak terima Pak, ini orang simbol bangsa kita ini dilecehkan oleh netizen. Maka kami ingin tanya kepada Pak Menteri, yang katanya Fufu Fafa itu sebenarnya bukan yang dituduhkan oleh netizen ini Pak. Nah, maka sebagai bentuk pengabdian Bapak kepada negara, agar kegalauan rakyat ini bisa kemudian tidak terus-terusan terjadi, kami ingin diungkap di tempat ini sebenarnya yang Bapak sampaikan Fufu Fafa itu bukan si yang dituduhkan oleh netizen tadi sebenarnya siapa Pak? Agar ini biar segera selesai, agar para pemimpin bangsa ini bisa fokus bekerja sesuai dengan tupoksinya Pak. Pak Menteri kalau mau Budi Ari ya, itu kabur nggak bisa saat diwakilkan. Permintaan arus bawah itu. Iya, arus bawah. Pak Wamen ya, dengerin. Bu Rike? Ya, silakan. Saya sebenarnya pengennya ada Pak Menteri, Bu, tapi nggak apa-apa. Atau saya temenin ke belakang? Saya dalam politik pengawasan ini saya ingin fokus pada pinjaman online ilegal berkedok koperasi. Ya, dengan modus mudah, pinjamannya mudah, cepat, biaya besar, bunga tinggi, jangka waktu pinjaman pendek. Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah legalitas koperasinya di-approve oleh Kementerian Koperasi UMKM. Nah, Bapak, dari temuan PPATK ini, dan tentu saja jangan sampai kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal ini di Kementerian Koperasi. Ada kurang lebih masyarakat kita terlibat pinjol 138 triliun Bapak. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan.
Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Oke teman-teman semua, Budi Ari ini adalah mantan Menkominfo ya teman-teman, di pemerintahan Pak Jokowi ya teman-teman. Hasil dari sindonyo.com, mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi merasa dikhianati oleh mantan anak buahnya T dan AK yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online. Parah-parah ya teman-teman. Merasa dikhianati katanya teman-teman oleh mantan anak buahnya. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi merasa dikhianati oleh mantan anak buahnya T dan AK yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online. Sebab kedua tersangka merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, dulunya Kominfo. Budi awalnya bercerita mengenai pemberantasan judi online di ranah digital Kominfo Kominfo saat itu membutuhkan sumber daya manusia dalam kurung SDM ya teman-teman, di bawah Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika dalam jumlah yang memadai termasuk integritasnya. Namun kala itu Budi mendapati kekurangan kuantitas dan kualitas sehingga beberapa orang dirotasi tugasnya. Jumlah personil untuk mengawasi dan melakukan take down situs-situs judol sangat terbatas. Bahkan sampai saat ini juga soal SDM masih jauh dari ideal karena keterbatasan alokasi anggaran. Anggaran lagi ya teman-teman. Alasannya karena keterbatasan anggaran teman-teman. Kata Budi Ari saat dihubungi wartawan. Guna mengatasi kekurangan SDM dilakukanlah rekrutmen petugas-petugas di bawah Direktur Pengendalian. Mereka diambil dari non-pegawai Kominfo. Lalu puluhan calon diseleksi oleh Direktorat Pengendalian. Tim awalnya hanya mampu melakukan takedown 10.000 situs per hari. Jelas jauh dari memadai untuk memenuhi target pemberantasan judi online, sambungnya. Budi Ari mengaku dalam masa rekrutmen ini beberapa pihak banyak yang mengajukan diri. Kata dia, sosok T menawarkan beberapa orang yang disebutnya sebagai hacker muda yang pro terhadap pemberantasan judi online di Indonesia. Nah oke teman-teman semua, itulah kualitas pejabat kita saat ini ya teman-teman. Salah satunya yaitu Budi Ari. Setelah dua pegawainya atau setelah anak buahnya ditetapkan sebagai tersangka, di sini Budi Ari menyampaikan bahwasanya Budi Ari tersebut dikhianati. Secara logika dan secara akal sehat tidak mungkin ya teman-teman anak buah atau bawahannya itu bekerja tanpa instruksi dari atasannya. Pastinya anak buahnya itu bekerja sesuai dengan instruksi atasannya. Oke teman-teman semua, ada juga video viral saat kepolisian menggerebek ruangan staf Budi Ari ya teman-teman. Di situ polisi menemukan tumpukan uang yang sangat fantastis. Dan ada juga komentar monohok daripada netizen untuk Budi Ari. Oke teman-teman semua, kita lanjut saja ke videonya. Bahwa viral video ruangan staf Budi Ari digerebek polisi, temukan uang dengan jumlah fantastis. Masya Allah. Berapa triliun itu ya teman-teman? Budi Ari. Ini uang loh teman-teman, bukan mainan. Kalau Budi Ari sekarang dicurigain satu Indonesia, yaitu hal yang wajar. Lo dulu Menteri Kominfo, banyak kasus juga yang gak beres-beres. Pas lo keluar dari Kementerian Kominfo, menterinya ganti. Nggak sampai 2 minggu ketahuan karyawan lo dulu di Kominfo malah memfasilitasi pengoperasian judi online di Indonesia. Dari internal Kominfo sendiri, yang seharusnya Kominfo itu ngelindungin warga dari aktivitas judi online, ini malah difasilitasin. Ya wajar aja kalau orang satu Indonesia pada curiga sama Budi Ari kalau dia ada keterlibatan sama judai. Yang gue nggak habis pikir, Bapak Budi Ari ini malah bikin konten kayak gini di Instagram. Di balik layar dunia maya yang penuh tipu-tipu, kebenaran seringkali terselubung oleh propaganda dan manipulasi. Dan kali ini target utama mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Ari Setiadi. Mengapa Budi Ari? Jelas karena Budi Ari paling gencar memberantas judi online. Budi Ari adalah sosok yang kini menjadi pusat perhatian, diserang habis-habisan oleh hacker. Data pribadinya disebar, integritasnya dipertanyakan. Namun apakah ini sekadar serangan acak ataukah ada kekuatan besar yang bermain di belakang layar? Kayak berasa jadi pahlawan tersakiti gitu. Kayak berasa jadi John Wick gitu. Gila, gue keren banget jadi pahlawan tersakiti, jadi John Wick. Nggak gitu Pak Budi.
Judi online tidak hanya dirujak tapi ditumis oleh netizen. Bau amis judol kian menyengat. Kasus judi kita kawal terus sampai mati. Betul. Kawal terus. Coba perhatikan saja Budi Ari waktu dia menjabat jadi Menkominfo. Penuh dengan jargon-jargon pemberantasan judi online. Bahkan Projo, organisasi relawan bentukannya Budi Ari, juga ikut-ikutan jadi buzzer pemberantasan judi online. Ribut doang di media dan media sosial. Tapi hasilnya apa? 16 orang tertangkap jadi tangan kanan bandar judi online dan 12 diantaranya adalah pegawai kementerian. Gila kan? Yang lucunya, Budi Ari juga mendapat piala dari detik.com sebagai tokoh pendorong pemberantasan judi online di bulan Oktober lalu. Detik.com itu seharusnya malu dan mencabut kembali piala penghargaan mereka ke Budi Ari ketika ada kasus terbongkarnya orang dalam di kementerian yang dulu dipimpin oleh Budi Ari. Inilah penampakan uang setoran dari bandar judol ke pegawai Kominfo zamannya Budi Ari. Uang ini terkumpul dari tetesan darah dan rintihan para korban judol yang sedang meregang nyawa saat bundir. Sadis jundol ini ya teman-teman. Bikin rakyat sengsara. 70 miliar guys. Nah oke teman-teman semua, itulah video dan juga sindiran daripada netizen untuk Budi Ari ya teman-teman. Bagaimana pendapat kalian tentang si Budi Ari? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk detik.com, monggo ditarik kembali penghargaan atau piala yang diberikan kepada Budi Ari. Tarik kembali dan berikan kepada orang-orang yang lebih pantas menerima penghargaan tersebut. Karena di Indonesia ini masih banyak orang-orang yang lebih pantas dan berintegritas untuk menerima penghargaan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.